Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Berkamududin akan menyampaikan satu materi dari mata kuliah pendidikan agama Islam yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi presentasi yang berjudul memahami hukum hadis sebagai ilmu kedua setelah hukum Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu yang sama-sama kami hormati dosen pembimbing kami, dosen pendidikan agama Islam Dr. Selvius Vitasari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya hadis menjadi sumber hukum kedua setelah adanya hukum Al-Quran. Tapi sebelum kita mengupas lebih dalam tentang bagaimana hadis itu menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, terlebih dahulu seperti peribahasa mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Kita harus ketahui bagaimana definisi hadis terlebih dahulu. Yang dikutip dari beberapa kitab bahwasannya hadis secara etimologi atau secara bahasa itu ada 3. Yang pertama, hadis bisa dikatakan menjadi jadid atau baru, dan hadis juga bisa dikatakan menjadi gorib atau dekat, dan juga hadis pula yang ketiga bisa dikatakan menjadi khobar atau berita. Ini secara etimologi. Jadi 3 kata ini bisa mewakili definisi hadis secara bahasa. Adapun secara terminologi atau secara istilah, saya mengambil dari salah satu kaul ulama hadis, dikatakan bahwasannya hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, atau sering dikatakan ba'du muhadditsin mengatakan hadis adalah kullu ma uthira ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au iqrarin. Apa maksudnya? Hadis secara istilah adalah perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun pekerjaan pengamalan yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun ahwal atau keadaan, sifat, akhlak, muamalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau para ulama lain mengatakan bahwasannya kullu ma uthira, segala sesuatu yang terjadi atau tersampaikan yang terdapat ani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan Nabi atau di dalam jasad Nabi atau di dalam badan Nabi atau pekerjaan Nabi, min qaulin dari perkataan beliau, au fi'lin atau pekerjaan beliau, au iqrarin ataupun pengakuan atau kesetujuan yang ada pada diri beliau tentang perlakuan atau perilaku hal-hal yang baik yang dilakukan oleh beliau. Adapun para ulama usul berpendapat hadis adalah aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu allati tathbutul ahkam wa taqriruha. Ya. Hadis menurut ulama usul adalah perkataannya atau pekerjaannya atau pengakuannya, yang mana pengakuan, perkataan dan pekerjaan tersebut tathbutu yang berkaitan al-ahkam kepada hukum-hukum wa taqriruha yang telah tetap dari Allah Subhanahu wa taala menuju baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada beberapa hal
Ya, dari definisi tersebut kita bisa simpulkan bahwasannya hadis adalah segala suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh baginda Nabi, ataupun perkataan yang dikatakan oleh Nabi, ataupun pengakuan-pengakuan tentang ahkam-ahkam syariah yang dikerjakan oleh baginda besar Muhammad SAW. Oleh karena itu jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang definisi hadis yang begitu luar biasa. Hukum menjadi hukum yang kedua setelah adanya hukumnya Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atii'ullah wa atii'ur rasul. Katakanlah, sungguhnya taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lewat ayat Al-Quran ini sudah jelas bahwasannya hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sebab setelah kalimat atiullah, setelah kalimat kita taat kepada Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk atiur rasul, untuk menaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul di sini uthir ala Nabi, ya, tertuju kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kaulnya, dari af'alnya, ataupun takrir ahwal ataupun ahkam tentang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya dalam hadis otomatis ada beberapa unsur-unsur yang harus kita ketahui. Di antaranya ada 3 unsur yang harus kita ketahui dari hadis. Di antaranya ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Apa itu sanad? Sanad adalah rangkaian atau urutan orang yang menjadi sandaran hadis. Contohnya dalam satu hadis, misalkan an amiril mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, misalkan, ya, dari an amiril mukminin ini adalah termasuk pada sanad hadis tersebut, ya. Terus ada lagi matan atau punggung jalan yang berkaitan pada sanad isi hadis tersebut, ya. Contohnya misalkan innamal a'malu binniyat, itu matan. Dan juga ada rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada Imam Bukhari, misalnya Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan lain sebagainya radhiyallahu anhum. Jadi dari unsur-unsur hadis ini harus jelas gitu, bagaimana sanadnya, matannya, dan perawinya. Sebab kalau tidak jelas, maka ada beberapa bagan atau macam-macam hadis. Di antaranya ada hadis maudhu, ya, hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif, atau secara runtuyan kelasnya adalah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Dan mungkin secara detail ini bagian-bagian hadis dan macam-macam hadis secara kelasnya itu akan disampaikan di bab usul hadis gitu. Cuma secara singkat itu apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang benar-benar sampai sanad rawinya sampai kepada baginda besar Muhammad SAW. Hadis hasan dan hadis dhaif, dan juga hadis maudhu. Dari hadis maudhu, hadis yang perawinya atau sanadnya tidak sampai kepada baginda besar Muhammad SAW. Itu di dalam penyusunan hadisnya itu ada beberapa yang qarib dan tidak dipercaya itu. Nah, tadi ada beberapa yang kita singgung tentang ahwal dan iqrar. Apa itu ahwal? Ahwal adalah keadaan atau sifat dan perilaku Nabi, akhlak, sikap, dan cara beliau berinteraksi. Ataupun iqrar adalah pengakuan atau persetujuan seorang terhadap suatu fakta, ya, atau pernyataan, perbuatan yang telah dilakukan kepada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, mungkin sekilas definisi tentang kenapa hadis menjadi hukum sumber kedua bagi ya, setelah hukum Al-Quran. Ya, tadi ada beberapa penjelasan bahwasannya sudah jelas
ya dengan adanya ayat Al-Qur'an dan juga dengan adanya sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka sudah jelas fakta hadis menjadi hukum sumber kedua dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekurangannya itu datangnya dari Al-Fakir pribadi. Syukron, bila taufiq hidayah, waridha wal inayah wa anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.